Before even time began, my life was in His hands. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. And He knows my name. Yes, He does. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows your name. He knows your every thought. And He sees your tears that fall and hears you when you call. He hears you when you call. Yes, He does. He hears us when we call. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bertemu, kita boleh berkumpul, dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita mau menyembah Tuhan, meninggikan Dia, memuliakan Dia. Berterima kasih untuk semua kasih setianya yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita, dan yang kita yakini sesuai dengan firman Tuhan, masih banyak kebaikan yang ada di depan kita, yang Tuhan sudah simpan untuk kita, untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah beri, bukan adakan syukur bagimu.
syukuri sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita berdoa dan kita menghabiskan ibadah kita pada pagi hari. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh datang menghadap hadirat-Mu, kami boleh datang di dalam ibadah kepadamu Tuhan. Kami mau mengucap syukur, memuliakan Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sungguh Engkau baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak berkesudahan, untuk pemeliharaanmu yang tidak pernah gagal, untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami setiap hari dan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 11 sampai 12. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, biarlah di dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam hati kita boleh menyimpan janji Tuhan, boleh menyimpan firman Tuhan, supaya segala tingkah langkah kehidupan kita boleh dijaga dan dipimpin oleh firman Tuhan, seperti kata pemazmur, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Biarlah firman Tuhan boleh senantiasa menjadi mutiara di dalam hati kita, boleh menjadi yang segala-galanya di dalam kehidupan kita. Karena dengan firman-Nya, Tuhan menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 382 ayat 1 dan ayat yang berikut. Kita mau mengasihi Tuhan dengan pujian ini. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar, kasih-Ku berat, semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku. Kau hapus dosaku dengan darah-Mu. Menanggung sengsara, Kau tidak gentar.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita memuji Tuhan dan kita mau mengasihi Tuhan dengan kita mau membaca dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 yang akan dipimpin pembacaannya oleh Shine. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, dan saya mengundang kita di tempat kita masing-masing, kita juga boleh membaca. Baik, saya akan membacakan Amsal 3 ayat 1-7. Anakku, janganlah melupakan Tauratku, tetapi biarlah hatimu memelihara perintah-perintahku. Sebab hal itu akan menambah panjang umurmu, tahun-tahun kehidupanmu, dan damai sejahteramu. Biarlah kebaikan dan kesetiaan tidak meninggalkanmu. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan memperoleh kemurahan dan kebijaksanaan di mata Elohim dan manusia. Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala hal yang engkau lakukan, akuilah Dia, maka Dia akan mengarahkan dan meluruskan jalanmu. Janganlah memandang dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Yahweh dan tinggalkan kejahatan. Amin. Terima kasih, Shine. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Amsal kepada kita, betapa kita harus menjaga dan memelihara perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan memperoleh kemurahan dan kebijaksanaan di mata Tuhan dan manusia. Mari kita akan mempersiapkan diri, kita mau merenungkan firman Tuhan, dan biarlah kita boleh diberkati dengan perenungan kita akan firman Tuhan. Kita mau izinkan Roh Kudus sendiri boleh berbicara melalui firman-Nya di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 55, kita naikkan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, untuk mempersiapkan diri kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan apimu. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 1
ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya akan membacakan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus yang menjadi rasul bukan karena manusia, bukan pula oleh manusia, melainkan melalui Yesus Kristus dan Elohim Bapa yang telah membangkitkan dia dari kematian. Dan dari semua saudara yang ada bersama denganku. Kepada jemaat-jemaat di Galatia. Anugerah dan damai sejahtera bagimu dari Elohim Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, supaya dia dapat melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, sesuai dengan kehendak Elohim dan Bapa kita. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa demikian cepatnya kamu berpindah dari Dia yang telah memanggil kamu ke dalam anugerah Kristus kepada Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Tetapi ada beberapa orang yang meresahkan kamu dan bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Namun jika kami atau malaikat dari surga memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, biarlah ia terkutuk. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, dan sekarang kukatakan lagi, jika seseorang memberitakan kepadamu Injil yang berbeda dari yang telah kamu terima, biarlah ia terkutuk. Sekarang, adakah aku berusaha berkenan kepada manusia atau kepada Elohim? Atau adakah aku berusaha menyenangkan manusia? Jika aku masih berusaha menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, yang boleh kami baca pada pagi hari ini dan sebentar akan kami renungkan. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu untuk menunjukkan pengertian dan kuasa, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini sesuai dengan urut-urutan pembahasan kita mengenai hidup kita bergereja, kita tiba pada tema yang selanjutnya, yaitu gereja yang setia kepada firman. Menjadi satu bagian, perenungan kita ini menjadi satu bagian dari kita mau merayakan dan juga memperingati Hari Reformasi Gereja yang tepatnya jatuh pada tanggal 31 Oktober besok ya, hari Senin. Bapak Ibu, sesuai dengan Galatia 1 ayat 1 sampai 10, maka tema kita pada pagi hari ini adalah gereja yang setia kepada firman, dan kita akan bersama-sama melihat dan belajar dari kasus atau pengalaman yang dialami oleh gereja-gereja Tuhan yang ada di Galatia pada waktu itu. Bapak Ibu, surat Galatia adalah surat penggembalaan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di kota Galatia pada waktu itu. Jadi bukan hanya kepada satu jemaat, tetapi kepada beberapa jemaat yang ada di kota Galatia. Galatia itu sekarang termasuk ke dalam wilayah Turki ya. Dan latar belakang jemaat ini ya, para anggota jemaat ini adalah suku bangsa Keltik yang berdiam atau tinggal di Asia Kecil. Nah, Bapak Ibu bisa lihat gambar yang ada di hadapan Bapak Ibu, itu adalah leluhurnya bangsa Keltik ya. Seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa latar belakang jemaat suku bangsa Keltik, kita bisa lihat ya, bangsa Keltik itu orangnya pembawaannya itu sangar gitu ya,
orangnya itu berani, ya, dan mereka itu orangnya berani untuk maju, untuk berperang, ya, untuk bahkan sejarah pernah mencatat mereka pernah menyerang Mesir, ya. Jadi ini satu bangsa yang suku bangsa yang bukan bangsa yang lemah, ya, tapi ini bangsa yang kuat, yang garang, yang berani, ya. Nah, bayangkan ya kalau jemaat di di Galatia ini, ya, mereka itu adalah suku bangsa Keltik, ya. Bayangkan bagaimana dahsyatnya mereka dimenangkan kepada Kristus, mereka kemudian percaya kepada Kristus dan menjadi pengikut Kristus, kemudian menjadi gereja, ya. Betapa luar biasa kalau orang itu mengalami perubahan, diubahkan oleh Injil Kristus itu, ya. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, permasalahannya pada waktu itu sehingga Rasul Paulus menuliskan surat penggembalaan ini kepada jemaat-jemaat di Galatia adalah para penentang Paulus itu datang ke sana dan mengajarkan kepada jemaat-jemaat di Galatia bahwa kekristenan mereka itu baru lengkap jika menjalankan hukum agama Yahudi. Jadi dari asal mula mereka ini orang-orang suku bangsa Keltik, berarti mereka ini bukan Yahudi. Ya. Beda seperti Paulus, Petrus, gitu ya. Mereka adalah orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus. Tetapi jemaat-jemaat orang Yahudi, latar belakangnya bukan orang Yahudi. Ketika mereka menerima Kristus, mereka diubahkan, ya, kehidupan mereka. Nah, kemudian ada pengajar-pengajar yang lain yang bertentangan dengan pengajaran Paulus. Mereka datang dan kalian itu baru benar-benar Kristen kalau kalian menjalankan hukum agama Yahudi. Kalian harus disunat, ya. Kan kalian ini bukan, ya, istilahnya kafir gitu, ya, kalau di mata orang Yahudi, ya. Harus disunat. Ya. Harus melaksanakan hukum Yahudi. Baru kalian itu benar-benar itu bisa menjadi orang Kristen. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat, ya, beberapa pokok pikiran yang dituliskan oleh Rasul Paulus sebagai penggembalaan kepada jemaat-jemaat di Galatia pada waktu itu, dan firman Tuhan itu kekal, firman Tuhan itu ya dan amin. Pokok-pokok pikiran ini adalah juga bagi kita yang hidup pada zaman modern, karena kita melihat, ya, bahwa sebentar kita akan melihat bahwa permasalahan yang dialami oleh jemaat-jemaat di Galatia itu kita lihat dan kita temukan di zaman modern ini juga. Baik, Bapak Ibu, mari kita lihat pokok pikiran yang pertama. Berdasarkan Galatia 1 ayat 6. Yang pertama, Bapak Ibu, gereja atau orang percaya harus setia kepada Injil. Gereja atau orang percaya harus setia kepada Injil. Nah, apakah Injil itu? Kita bisa melihat di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, Galatia 1, ya. Di situ firman Tuhan mengatakan, anugerah bagimu juga damai sejahtera dari Elohim Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya sendiri karena dosa-dosa kita, supaya dia dapat melepaskan kita dari zaman jahat yang telah datang, sesuai dengan kehendak Elohim dan Bapa kita. Nah, berdasarkan ayat-ayat ini, apakah Injil itu? Mudah saja kita bisa temukan. Injil itu apa? Injil itu berita bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, dia memberikan dirinya sendiri karena dosa-dosa kita. Supaya dia dapat melepaskan kita dari zaman yang jahat. Kalau LAI menerjemahkan dari dunia yang jahat. Sekarang ini, ya, dengan kata lain dari kuasa kegelapan, dari ikatan-ikatan dosa. Ya.
Yesus Kristus memberikan dirinya sendiri karena dosa-dosa kita. Penyelesaian dosa, Injil mengatakan penyelesaian dosa adalah Yesus Kristus. Titik, ya. Ya. Nah, itu adalah anugerah. Tadi dikatakan ya. Apakah Injil itu? Galatia 1 ayat 3. Dimulai dengan kata apa? Anugerah bagimu. Penyelesaian dosa oleh Yesus Kristus adalah anugerah bagimu. Berarti itu adalah penyelesaian dari surga. Surga yang memberikan. Manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Nah, kalau kita berbicara mengenai anugerah, Bapak Ibu, anugerah itu artinya apa? Anugerah artinya, walaupun saya memiliki semua harta di dunia ini, saya tidak dapat memilikinya. Maka itu diberikan kepada saya dengan cuma-cuma. Di hadapan Bapak Ibu ada laptop, ada HP. Ya. Kalau laptop atau HP itu adalah anugerah, artinya walaupun saya memiliki semua harta di dunia ini, saya memiliki semua uang di dunia ini, tapi laptop dan HP itu tidak bisa saya miliki karena terlalu mahal harganya. Maka itu diberikan kepada saya dengan cuma-cuma. Yang kedua, anugerah artinya saya adalah orang yang tidak layak sama sekali untuk menerimanya, tetapi itu diberikan kepada saya boleh memilikinya, saya boleh menerimanya, itu menjadi milik saya. Misalnya HP dan laptop yang ada di hadapan Bapak Ibu. Ya. HP dan laptop ini adalah barang yang sangat berharga sekali. Dan saya adalah orang yang tidak layak sama sekali untuk memilikinya. Tetapi itu diberikan kepada saya, maka saya boleh memilikinya, saya boleh menerimanya, HP dan laptop itu. Maka HP dan laptop itu adalah anugerah untuk saya. Jadi diberikan cuma-cuma, tetapi bukan percuma. Diberikan gratis, tetapi bukan gratisan. Jadi kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, ya, kita harus menyadari hal ini bahwa ya, anugerah Tuhan, penebusan, pembebasan dosa-dosa kita melalui pengorbanan Kristus, itu anugerah untuk kita. Karena dengan semua yang apa kita miliki, kita tidak bisa. Ya, kita tidak bisa mendapatkannya dan kita tidak layak untuk mendapatkannya. Kelayakan kita adalah dihukum di dalam kekekalan. Tetapi Yohanes 3:16-17 mengatakan oleh karena begitu besar kasih Bapa kepada kita, maka Dia memberikan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan tidak menginginkan kita untuk binasa, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk hidup. Pembenaran kita ada di dalam Kristus. Bukan hasil usaha kita, karena kita tidak bisa dengan usaha kita, dengan kesalehan kita, kita tidak bisa mendapatkannya. Dengan semua uang yang ada di dalam dompet kita, harta benda kita, kita pun tidak bisa mendapatkannya. Kita tidak layak untuk menerimanya. Ya. Paulus menegaskan Bapak Ibu di dalam Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat di Galatia, di dalam Kristus, ketaatan terhadap hukum Taurat itu tidak mempunyai sesuatu arti. Kau bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya dalam berbicara mengenai pembenaran di hadapan Tuhan. Ya. Yang berarti itu adalah apa? Yang berarti adalah hati yang hancur di hadapan Tuhan, menyadari saya manusia yang berdosa. Bahwa tidak ada satupun yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan diri saya dari dosa-dosa saya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa saya lakukan supaya Tuhan senang kepada saya,
supaya Tuhan berkenan kepada saya. Saya bersunat atau tidak bersunat, itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Bagi orang Kristen, ya, ini kita agak menyimpang sedikit ya. Bagi orang Kristen, kalau saudara mau disunat, minta maaf ya, kalau saudara mau disunat misalnya, silahkan. Misalnya untuk alasan kesehatan, silahkan. Tapi saudara tidak disunat, tidak apa-apa. Di hadapan Kristus, itu tidak ada artinya. Kalau saudara ada yang mau disunat, ya, jangan bersunat itu karena apa? Supaya apa? Oh, supaya Tuhan senang, supaya tambah suci saya, supaya saya bisa masuk surga. Itu tidak berlaku. Itulah sebabnya Paulus mengatakan di dalam Kristus hal bersunat atau tidak bersunat itu tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk pembenaran kita, ini pelajaran-pelajaran dasar di dalam kekristenan ya, kita harus berakar di situ, tidak boleh digoyahkan. Ya. Jadi untuk pembenaran kita, untuk penghapusan dosa-dosa kita, untuk kekudusan kita, hanya Yesus Kristus saja. Hanya Yesus Kristus saja. Tidak ada yang lain. Tidak berlaku perbuatan baik. Ya, perbuatan baik itu tidak berlaku. Misalnya, menutupi satu dosa dengan banyak perbuatan baik. Misalnya saya mencuri sebuah televisi, misalnya, ya kan? Lalu untuk menebus dosa saya yang mencuri sebuah televisi itu, saya banyak beramal, saya kasih makan anak yatim, saya kasih sedekah sama orang susah, begitu. Di mana ada bencana alam, saya duluan ke situ untuk bantu, ya. Itu di mata Tuhan itu tidak berlaku. Kenapa? Karena tidak ada pertobatan. Di mata Tuhan perbuatan baik kita itu untuk menutupi satu dosa itu adalah kain gombal, itu adalah seperti kain najis, firman Tuhan katakan. Tuhan tidak melihat semuanya itu. Yang Tuhan inginkan adalah pertobatan. Tidak bisa kita menutupi satu dosa dengan banyak perbuatan baik, tidak bisa. Itu dosa harus diselesaikan, harus bertobat kita dari dosa itu. Kalau saya mencuri televisi itu, TV itu harus saya kembalikan dan saya harus minta ampun kepada yang punya TV. Kalau datang polisi tangkap saya masuk penjara, saya masuk penjara. Ya, konsekuensi dari dosa yang saya lakukan. Untuk pembenaran kita tidak berlaku kesalehan hidup. Ya, tidak berlaku. Kita atur hidup sebaik-baiknya di hadapan Tuhan supaya kita mendapat pembenaran, supaya kita mendapat surga, supaya Tuhan senang. Tidak bisa. Kenapa? Karena natur manusia yang berdosa itu menghalangi kesalehan. Ya. Rasul Paulus di dalam surat Roma menjelaskan, aku ingin yang baik, tetapi bukan yang baik itu yang aku lakukan. Aku melakukan yang tidak baik. Itu natur manusia yang berdosa. Sehingga tidak bisa hidup saleh. Ya. Selama manusia masih di bawah kuasa dosa, belum diselesaikan dosanya itu di salib Kristus. Ya. Manusia yang berdosa itu naturnya bagaimana? Naturnya itu apa? Tidak bisa tidak berbuat dosa. Jadi kesalehan hidup itu omong kosong menurut standarnya Tuhan. Ya. Untuk pembenaran kita, hanya Yesus Kristus saja, tidak berlaku ritual dan aturan keagamaan. Misalnya puasa, saat teduh, ibadah, persembahan, kasih persembahan banyak-banyak, sering-sering puasa, lama-lama berpuasa, ya. Wah, rajin saat teduh, rajin ibadah, gereja, dan sebagainya, menaati aturan-aturan keagamaan. Itu tidak berlaku di hadapan Tuhan. Kalau saya puasa dan saudara tidak berpuasa, ya, itu tidak menjadikan saya lebih baik daripada saudara di hadapan Tuhan. Puasa tidak menjadikan kita lebih suci di hadapan Tuhan, tidak. Persembahan kita tidak menjadikan kita lebih suci di hadapan Tuhan ketimbang saudara kita, tidak.
Untuk pembenaran kita, hanya Yesus Kristus saja. Hanya darah Yesus saja. Untuk pengudusan kita, hanya darah Yesus saja. Tidak ada yang lain. Ya. Bapak Ibu, masalah gereja pada zaman Luther sehingga kemudian Martin Luther mengadakan reformasi gereja, ada sangat banyak. Ya, saudara bisa lihat di Google atau di mana ya. Saya hanya mencantumkan 2 saja di sini. Yang pertama adalah jemaat itu harus membayar kepada gereja demi pengampunan dosa. Jadi kalau saudara kita ada berbuat dosa, ya, kita ada dosa apa, ya, nanti kita harus bayar kepada gereja supaya dosa kita itu diampuni. Termasuk untuk orang-orang yang sudah meninggal. Saya bayar, saya kasih uang kepada gereja supaya dosa orang tua saya misalnya yang sudah meninggal itu diampuni. Jadi lihat ya saudara ya, betapa rusaknya gereja pada waktu itu. Betapa, ya kalau boleh saya katakan ya, jahatnya gereja pada waktu itu. Pengampunan dosa diberikan secara cuma-cuma, anugerah dari Tuhan kepada orang yang mau bertobat. Tetapi apa yang dilakukan oleh gereja? Gereja membuat jemaat membayar untuk pengampunan dosa. Injil tidak cukup ditambah dengan uang, ditambah dengan yang lain-lain. Masalah yang kedua yang dihadapi oleh gereja pada zaman Luther adalah jemaat itu buta firman Tuhan. Kenapa? Karena jemaat tidak membaca firman Tuhan, tidak membaca Alkitab. Yang baca Alkitab itu cuma para rohaniwan saja. Jadi kalau jemaat tidak baca firman, ya, ini pemimpin ini bisa menyesatkan, ya kan? Tafsir sesuka hati, ya omong sesuka hati, tambah kiri kanan, kurang kiri kanan, jemaat cuma ikut buta-buta saja. Firman Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak ada visi. Bagaimana orang bisa punya visi? Orang bisa punya visi kalau apa? Dia tahu. Orang bisa tahu kalau dia apa? Kalau dia baca. Tetapi jemaat yang buta firman Tuhan, itu jemaat yang menuju kebinasaan. Karena dia terputus dengan firman Tuhan. Jadi saudara, kalau kita masih malas-malas baca Alkitab, hati-hati ya. Kita sedang menuju binasa, kacau hidup kita ya. Kenapa? Kita tidak tahu kehendak Tuhan. Kita tidak tahu arahan Tuhan, instruksi Tuhan untuk hidup kita. Ya. Berikutnya. Ini ada satu kutipan dari Martin Luther. God does not need your good works, but your neighbor does. Tuhan tidak memerlukan amal baikmu. Tuhan tidak memerlukan perbuatan baikmu. Tuhan tidak memerlukan uangmu. Tetapi yang memerlukannya itu siapa? Sesamamu. Your neighbor. Sesamamu. Ya. Jangan memberi uang kepada gereja supaya dosamu diampuni. Supaya dosamu tertutupi. Tuhan tidak perlu itu. Yang perlu uangmu adalah sesamamu yang kelaparan itu. Kasih uangmu ke situ. Karena kalau kau kasih uangmu hanya untuk pengampunan dosamu, kau tidak dapat. Ya. Berikanlah uangmu itu kepada sesamamu yang lapar itu, yang miskin itu. God does not need your good works, but your neighbor does. Ya. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu, dari Galatia 1 ayat 6 dan 7, prinsip yang berikutnya. Gereja atau orang percaya harus menguji rupa-rupa pengajaran. Ayat 6 dan 7 ini saya ringkaskan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dan mengikuti suatu Injil yang lain. Ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Aku heran kamu begitu lekas berbalik
kata berbalik di sini dalam bahasa Yunaninya itu dipakai kata yang mempunyai pengertian itu desersi. Desersi itu seperti itu adalah kata yang keras ya, kata yang sangat kuat ya. Itu dipakai di dalam dunia militer. Desersi itu artinya apa? Kamu itu prajurit, kamu tuh harus taat sama pimpinan, sama komandan, tapi kamu tuh tidak taat. Kamu tuh harus ada di pos penjagaan di dalam benteng, tapi kamu melarikan diri, kamu keluar. Kamu tidak mau, kamu tuh harusnya pergi berperang, tapi kamu tidak pergi berperang. Kamu melarikan diri, itu namanya desersi. Jadi di sini Bapak Ibu kita lihat ya, Rasul Paulus itu, dia itu sebenarnya sangat geram kepada jemaat-jemaat di Galatia ini. Di pasal-pasal berikutnya, saudara bisa membaca, Rasul Paulus bahkan mengatakan kepada orang Galatia, hai orang Galatia yang bodoh, katanya gitu. Ya. Aku heran, kamu begitu lekas berbalik, mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Kristus ditambah dengan hukum Taurat, itu bukan Injil. Injil itu Kristus, Kristus saja. Ya. Jadi Rasul Paulus di sini dia kesal ya. Kenapa kamu begitu cepat kamu berpaling, begitu cepat kamu desersi, begitu cepat kamu tinggalkan Injil yang murni. Jadi sebenarnya ini satu peringatan ya, Bapak Ibu, ketika kita ada mendengar satu pengajaran, rupa-rupa pengajaran ya, kita harus menjadi orang yang menguji pengajaran itu. Jangan cepat-cepat diterima. Ya, walaupun bahasa-bahasanya itu rohani. Ya. Kecenderungan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta itu kan kalau omong satu kalimat, amin saudara, jemaat bilang amin gitu. Tidak boleh ya. Jemaat harus pikir dulu, ini yang dibilang Pak Pendeta, Ibu Pendeta ini benar tidak? Baru bilang amin. Ya, baru bilang amin. Jangan cepat-cepat bilang amin. Harus diuji pengajarannya. Ini benar nggak sesuai firman Tuhan nggak? Sesuai Alkitab nggak? Pekerjaan guru-guru palsu itu ada dua karakternya. Di dalam dua ayat ini bisa kita lihat. Guru palsu itu menggelisahkan jemaat, mengacaukan jemaat, dan apa? Memutarbalikkan Injil Kristus. Saudara pegang dua kriteria ini, saudara bisa akan. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati, ya, berhati-hati terhadap guru-guru palsu. Di dalam nasihat Rasul Paulus kepada Timotius sebagai gembala muda di dalam 2 Timotius 4, 1 dan 7, di situ dikatakan apa? Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja, ya, kita harus sungguh-sungguh ya dengan iman kita. Jangan sekedar bergereja, ya. Kehidupan bergereja kita itu jangan sekedar mengikuti ibadah, mengikuti kegiatan gereja, ya. Jangan sekedar hadir di dalam ibadah, hadir di dalam gedung gereja. Tapi kita harus bersungguh-sungguh meningkatkan iman kita. Harus sungguh-sungguh kenal Alkitab kita. Karena firman Tuhan menjelaskan dan mengatakan, di waktu-waktu kemudian akan ada penyesat-penyesat, akan ada ajaran setan-setan. Dan kalau kita tidak berhati-hati, ya, firman Tuhan katakan, akan ada orang yang murtad. Bisa murtad kita, bisa tinggalkan Kristus kita, ya, bisa tersesat. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ya. Berapa banyak kita anak-anak Tuhan yang masih percaya tahayul juga. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat pelayanan
di luar gereja kita, dan saya berbincang dengan seorang ibu. Ibu ini mengatakan, Bu Pendeta tolong doakan saya. Iya Bu, apa yang mesti saya doakan? Saya tuh marah sekali sama tetangga saya. Singkat ceritanya, tetangganya itu pinjam mobilnya, BPKB-nya, dan segala macam tidak mau dikembalikan. Terus berdalih bahwa dia tidak ada pegang BPKB-nya dan sebagainya. Dan saya pikir, kenapa kau kasih pinjam mobil, kau kasih BPKB-nya juga? Gitu ya. Jadi sampai berantamlah dia sama tetangganya ini. Saking dia kesalnya, dia pergi ke dukun, dia minta air apa namanya? Air mujizat lah katakanlah gitu ya. Lalu suruh tetangganya itu minum supaya mengatakan kebenaran. Duh, saya pikir ini minta ampun deh, gitu ya. Di mana ini kedudukan firman Tuhan ini? Di mana kedudukan Kristen di dalam hidupmu? Ya. Di dalam kemarahanmu kau pergi ke dukun dan minta air mujizat, air kejujuran dari dukun supaya tetangganya ngomong jujur. Kok begitu sebagai orang Kristen? Di waktu-waktu kemudian, Roh dengan tegas mengatakan, akan muncul roh-roh penyesat, ajaran setan-setan, menyesatkan anak-anak Tuhan. Ya. Pergi ke gereja tapi masih pergi ke dukun. Ya. Ini luar biasa ya saudara. Ya. Bapak Ibu, tren pengajaran modern saat ini ya. Ada banyak saudara, kalau kita mau cari, kita mau lihat satu-satu ya. Ini beberapa saja. Tidak perlu menyampaikan hal pertobatan, karena itu menghakimi. Orang sudah terlalu stres dengan masalah hidup. Ya, ini seorang pendeta gereja mega church besar di Amerika ya mengatakan, nggak usahlah bilang kamu tuh pendosa, kamu harus bertobat, jalan hidupmu itu nggak benar, nggak usah. Tuhan itu hakim. Kita tuh jangan menghakimi. Orang tuh udah terlalu stres dengan masalah hidup. Orang kalau tidak disadarkan oleh dosanya, dia tidak akan bertobat. Kalau dia tidak bertobat, dia tidak bisa menerima anugerah Tuhan. Ya. Tidak bisa kita hanya doa, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau dalam hidup. Tetapi kita tidak mengakui dosa kita. Ya. Itu pengakuan dosa itu penting. Ya. Martin Luther mengatakan, pengakuan dosa, pertobatan, itu adalah langkah pertama menuju keselamatan. Lain lagi, pengajaran modern mengganti nama Tuhan dengan sebutan alam semesta atau kuasa yang lebih tinggi. Wah, kalau dalam satu hari itu dia mengalami keberuntungan, beruntut gitu ya. Wah, ini alam semesta ini pasti sayang sama saya. Nggak mau menyebut Tuhan, nggak mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya kuasa yang lebih tinggi, the higher power, melindungi engkau. Enggak mau menyebut Tuhan. Ya, Tuhan itu disingkirkan. Ya. Itu pengajaran modern zaman sekarang. Atau di dalam lingkungan kita, penekanan ibadah pada suasana, perasaan, bukan pembaharuan hidup. Kita bikin ibadah yang canggih, yang kreatif, yang membangkitkan perasaan, sehingga penyembahan itu wah, emosional gitu ya, Tuhan hadir di sini begitu. Tetapi bukan pembaharuan hidup. Giliran firman Tuhan tidur semua karena capek nyanyi, capek menyembah Tuhan, emosinya sudah terkuras. Jadi tidak ada pembaharuan hidup. Tidak dengar firman, tidak dengar Injil. Hati itu tidak fokus lagi kepada Kristus. Tapi kepada musik, kepada cahaya, kepada suasana, kepada dekorasi. Saudara nanti baca Amos 5, 21, 24 ya. Itu firman Tuhan keras sekali di situ. Tuhan katakan, aku benci kepada perayaan-perayaanmu, kepada korban keselamatan, korban persembahan yang kamu berikan. Aku benci melihatnya. Aku muak. Bahasa Inggrisnya I despise. Ya. Yang aku inginkan adalah keadilan yang bergulung-gulung. Amos 5:24. Jadi pengajaran modern membawa kita untuk apa? Menjauh dari Tuhan.
menjauh dari pertobatan, menjauh dari merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya memerlukan Engkau. Banyak orang diberikan apa? Dalam tanda petik Injil yang palsu. Sehingga orang tidak lagi melihat kepada Kristus, tetapi melihat kepada hal-hal yang lain-lain. Ya. Peringatan Tuhan Yesus dalam Lukas 24, 46, 48. Katanya kepada mereka, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Ini peringatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan apa? Berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Jangan tambah yang lain-lain. Jangan bikin kreasi yang macam-macam yang tidak ada hubungannya dengan anugerah Tuhan. Ya. Ini ada satu kutipan lagi dari Martin Luther. Ya. Dia katakan, to mix law and gospel not only clouds the knowledge of grace, it cuts out Christ altogether. Jika kita mencampurkan hukum Taurat dengan Injil, aturan-aturan, hukum-hukum dengan Injil, bukan hanya dia itu menutupi pengetahuan akan kebenaran, bukan hanya itu akan mengaburkan pengetahuan akan kebenaran, tetapi jika kita mencampurkan hukum Taurat dengan Injil, itu akan sama sekali menyingkirkan Kristus. Nggak ada Kristus di dalamnya. Rasul Paulus mengatakan itu adalah Injil yang lain. Itu adalah Injil yang palsu, yang sama sekali bukan Injil. Bukan Injil itu. Ya, oke. Yang ketiga, Bapak Ibu, Galatia 1, 8-9. Prinsip yang ketiga. Injil yang palsu itu berbahaya. Ayat 8-9 saya ringkaskan di sini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ayat 8 dan 9 itu ada pengulangan, ya, keseluruhan ayat 8 dan 9 itu hampir sama itu bunyi ayatnya, dan diulangi di situ. Jika ada yang memberitakan kepada kamu Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Kata terkutuklah itu di dalam bahasa Yunani digunakan di sini anatema. Anatema ini adalah satu kata yang kuat, ya, yang artinya binasa. Yaitu kebinasaan yang datangnya, kata ini dipakai sebagai kebinasaan yang datangnya itu dari Tuhan. Jadi ini satu kata yang sangat-sangat kuat. Injil yang palsu itu akan membinasakan, ya. Bahayanya Injil palsu. Jika untuk mencapai Tuhan, jika untuk supaya kita mendapatkan surga, jika supaya kita itu bisa dibersihkan dosa-dosa kita, diperlukan usaha manusia, atau dengan kata lain legalisme. Legalisme itu aturan-aturan, ya, hukum-hukum, ya, harus bikin begini, harus bikin begitu, ya, harus menaati ini itu, ya. Jika untuk mencapai Tuhan diperlukan usaha manusia, maka itu berarti kita menolak Tuhan dan kasih karunia-Nya, iya kan? Sebenarnya kita tidak layak menerima pembenaran dan pengudusan dari Tuhan. Tidak bisa. Tidak layak dan tidak bisa. Tetapi itu diberikan kepada kita sebagai anugerah. Tetapi kalau kita menambahkan Tuhan dengan aturan-aturan manusia, maka kita menolak Tuhan dan kasih karunia-Nya. Kita menganggap diri kita bisa memenangkan hati Tuhan, dan dengan demikian kita menggantikan Tuhan dengan manusia, dengan usaha kita, dengan uang kita, dengan perbuatan-perbuatan baik kita, kita menggantikan Tuhan.
akhirnya adalah kebinasaan. Kalau tidak ada kasih karunia, akhirnya adalah kebinasaan. Kalau adanya kesombongan, ya, kalau kita pikir dengan amal kita bisa masuk surga, itu adalah kesombongan. Akhirnya adalah kebinasaan. Akhirnya adalah anatema. Ingat menara Babel. Ya. Bukan perkara menaranya, perkara hati manusianya yang bangun menara itu. Karena manusia mau meninggikan diri, maka Tuhan hancurkan. Ingat kejatuhan Lucifer. Lucifer mau meninggikan diri, dijatuhkan oleh Tuhan, dibuang oleh Tuhan. Ya. Ini satu lagi kutipan dari Martin Luther. God doesn't love us because of our worth. We are of worth because God loves us. Tuhan tidak mengasihi kita oleh karena nilai kita. Ya. Karena nilai kita itu tidak ada. Ya. Tapi kita itu bernilai, kita itu berharga karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak mengasihi kita karena kita bernilai, oh kita punya uang banyak, kita orang baik, kita lahir dari keluarga baik-baik, keluarga kita tidak ada pernah yang bercerai, tidak ada yang narkobaan, di lingkungan kita ini disegani. Tuhan tidak mengasihi kita karena hal-hal itu. Tetapi kita itu bernilai, kita itu berharga karena Tuhan mengasihi kita. Ya. Jadi tidak ada orang yang boleh menyombongkan diri, apalagi di hadapan Tuhan. Ya. Sebagai penutup untuk kita renungkan, hari ini kita mau memperingati dalam ibadah kita juga Hari Reformasi Gereja. Tuhan mengutus seorang Martin Luther untuk mereformasi gereja, supaya gereja dipulihkan dari keterpurukan yang sangat mengerikan. Dan sudah lebih 500 tahun sejak Martin Luther mengadakan reformasi gereja. Untuk kita maknanya apa? Untuk kita adalah mari kita lebih bersungguh-sungguh dalam iman kita. Mari kita lebih bersungguh-sungguh dalam iman kita. Ini adalah saatnya di mana kita juga mengalami reformasi, ya, supaya kita itu jangan sekedar bergereja, tapi semakin bersungguh-sungguh dalam iman kita. Ya. Akrablah dengan Alkitab kita, baca Alkitab kita. Alkitab kita ini yang bahasa Indonesia ini warisan reformasi gereja. Martin Luther mewariskan penerjemahan Alkitab ke dalam berbagai bahasa. Pada waktu itu, hanya rohaniwan yang boleh membaca Alkitab, dan Alkitab ada di dalam bahasa Latin. Orang awam, petani, begitu ya kan, mana tahu dia belajar bahasa Latin, tidak bisa dia baca Alkitab. Tapi oleh karena Martin Luther, penerjemahan Alkitab itu dilaksanakan, terjadi. Bahkan sampai penerjemahan Alkitab itu berkembang sampai ke bahasa Indonesia, bahkan ke berbagai bahasa suku. Akrablah dengan Alkitab kita. Baca Alkitab kita, nikmati. Ya. Jangan cuma baca-baca novel, ya, untuk anak-anak muda ya, baca novel, baca komik, ya. Itu tidak membawamu ke surga. Bacalah Alkitab. Alkitabmu baca. Ya. Apalagi Alkitab itu bisa ada di HP juga kan, tinggal klik saja mau baca di mana, ya kan? Baca Alkitabmu. Alkitab akan membawamu kepada Kristus. Kasih Kristus, Kristus akan membawamu ke surga. Tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Di mana ada pembacaan Alkitab ikut, di mana ada persekutuan doa ikut, di mana ada ibadah ikut. Ibadah sekarang gereja gampang. Cuma tekan klik link Zoom di HP ya kan, langsung ibadah. Bahkan sekarang ada apa itu?
Gereja 24 jam. Gereja 24 jam. Saya bilang sama anak saya, ini orang nggak tidur. Gereja kok 24 jam. Ya. Ada gereja 1 jam saja, ada gereja 24 jam. Mau gereja jam berapa saja bisa. Ya kan? Mau gereja tengah malam, gereja jam 3 pagi, ada. Tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita lihat dunia ini, memang dunia makin suram. Dunia makin suram. Ya, makin susah. Ya. Tapi dunia ini Tuhan sedang beranugerah, nyari Tuhan sekarang tuh gampang sekali. Gampang sekali. Mendekat kepada Tuhan gampang sekali cuma di ujung jari. Firman Tuhan katakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Rendah hati sama Tuhan. Katakan, Tuhan, saya memerlukan Engkau. Saya tidak bisa yang lain-lain. Saya tidak bisa melakukan yang lain-lain. Dan saya tidak punya apa-apa, saya cuma punya Tuhan. Akuilah dia dalam segala lakumu, firman Tuhan katakan dalam Amsal. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Setia kepada firman Tuhan, setia kepada Kristus. Jangan tambah Yesus Kristus dengan yang lain-lain. Jangan tukar Tuhan dengan yang lain-lain. Jangan ganti Tuhan dengan yang lain-lain. Itu hanya akan mendatangkan kebinasaan. Jangan ganti Tuhan dengan pasangan, dengan cowok, dengan cewek. Jangan ganti Tuhan dengan pacar. Ya. Kalau pengangkatan itu kan satu ditinggalkan, satu diangkat, ya kan? Kalau tinggalkan Tuhan, saudara yang ditinggalkan, saudara tidak diangkat, tidak bertemu Kristus di udara. Ya. Aduh, pacarku bening, susah ninggalinnya. Hello, pacarmu tidak akan bawa kau ke surga. Ya. Setia pada firman Tuhan, setia pada Kristus. Jangan tambah dengan yang lain-lain. Ya. Ini ada penutup satu puisi yang dituliskan oleh Martin Luther. Saya terjemahkan. Perasaan datang dan perasaan pergi. Dan perasaan itu menipu. Jaminanku hanya firman Tuhan. Segala sesuatu yang lain itu tidak layak untuk dipercayai. Walaupun hatiku merasa terhukum. Dan saya ingin sedikit sesuatu yang manis. Tetapi ada satu yang lebih besar daripada hatiku. Dia yang perkataannya tidak pernah gagal. Aku akan percaya kepada firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Sampai jiwa dan tubuhku binasa. Karena segala sesuatu akan berlalu. Firman-Nya tetap selama-lamanya. Kiranya saudara diberkati. Kita akan berdoa meresponi firman Tuhan dan kita akan memasuki perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Saya persilakan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki meja perjamuan kudus Tuhan secara khusus untuk memperingati Hari Reformasi Gereja. Ya, tanggal 31 itu adalah hari ketika Dr. Martin Luther Tuhan pakai untuk mereformasi gereja yang begitu korup, begitu sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan pada tanggal 31 Oktober dia menempelkan 95 dalil, ya 95 tesis di gereja di Wittenberg di Jerman. Ya, dan dengan 95 tesis itu dia menyatakan kritiknya ya akan praktek-praktek yang salah, yang keliru, bukan yang sesat yang dilakukan oleh gereja pada waktu itu. Dalam rangka memperingati Hari Reformasi Gereja, kita akan
bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, kami akan memasuki meja perjamuan kudus-Mu pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, melayakkan setiap kami untuk menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sudah dipecahkan, sudah diserahkan bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua pada pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu yang lagi mengingatkan kami betapa penting kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai gereja Tuhan, tetap berpegang, berdiri di atas kebenaran firman-Mu, dan tidak diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran dari dunia, filsafat dunia, yang bertentangan dengan kebenaran firman-Mu, dan yang membuat kami tidak dapat berdiri kokoh. Berkati kami semua ketika kami memasuki meja perjamuan kudus-Mu pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia mengadakan perjamuan Paskah yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Dan malam itu Yesus mengambil roti, kemudian Dia memecah-mecahkannya dan Dia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku." Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita sambil kita mengingat tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Oleh bilur-bilurnya, kata firman Tuhan, kamu semua telah menjadi sembuh. Makanlah dengan penuh penjagaan kita. Kemudian Yesus juga mengambil cawan yang berisi anggur, dan Dia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu untuk penebusan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita mengangkat cawan berisi anggur di tangan kanan kita, sambil kita mengingat darah Tuhan Yesus yang sudah diserahkan, dicurahkan untuk pengampunan dosa, untuk penebusan, dan untuk keselamatan. Minumlah dengan penuh. Mari kita berdoa sekali lagi, sambil kita menaikkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini dalam rangka memperingati Hari Reformasi, kami kembali boleh mengingat tubuh dan darah-Mu yang sudah diserahkan bagi kami. Kami juga sudah diingatkan bahwa Injil itu adalah mengenai Yesus Kristus yang sudah menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya sebagai anak domba Elohim yang dipersembahkan untuk pengampunan semua dosa-dosa kami. Baik dosa di masa lampau, dosa saat ini, maupun dosa yang mungkin masih akan kami lakukan di masa depan. Semua sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memakainya menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan-Mu
sehingga dimanapun kami berada, kami tetap dalam posisi melayani dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh gereja Tuhan di seluruh dunia, di seluruh tempat, supaya gereja Tuhan tetap bersandar kepada firman Tuhan. Tidak diombang-ambingkan oleh filsafat dunia, pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman-Mu, tidak mencari kesenangan duniawi, tidak mengejar materi, tetapi supaya gereja Tuhan melayani Engkau dengan tulus dan mengasihi sesama, dan menjadi berkat bagi sesama. Membuka pintunya untuk menyambut orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang dalam keadaan depresi, dan melayani mereka, mengkonseling mereka, memberi makan kepada mereka. Karena untuk itulah gereja dipanggil menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Kristus untuk memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Berkatilah kami Tuhan pribadi lepas pribadi, karena sesungguhnya gereja itu bukan organisasi gereja, tapi gereja itu adalah setiap kami pribadi lepas pribadi di hadapan-Mu, di mana tubuh kami adalah bait-Mu, tubuh kami adalah gereja-Mu, di mana Engkau diam dan berkarya di situ. Pakailah setiap anak-anak-Mu di tempat ini, apapun profesi kami, agar kami senantiasa menjadi saluran berkat, menyalurkan berkat Tuhan kepada setiap orang yang kami temui di jalan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami terus memberkati pemerintah kami, supaya dapat memimpin negeri yang besar ini di dalam kebijaksanaan dan keadilan. Kami berdoa Tuhan untuk situasi menjelang pemilihan presiden yang sudah tidak terlalu lama lagi di tahun 2024. Kami berdoa Tuhan supaya suasana tetap kondusif, suasana tetap aman. Karuniakanlah keamanan dan damai sejahtera bagi bangsa kami. Juga damai sejahtera dan perdamaian bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia, yang secara khusus mengalami bencana kelaparan seperti terjadi di beberapa negara, bencana banjir, dan juga peperangan-peperangan di Rusia, antara Rusia dan Ukraina, Palestina, dengan Israel, dan juga kekerasan-kekerasan yang terjadi di Myanmar, dan di banyak belahan dunia lainnya. Ya Tuhan, kiranya kehendak-Mu boleh dinyatakan, dan damai sejahtera Tuhan boleh turun atas bumi ini. Kami berdoa bagi setiap kami, apapun profesi kami, kiranya Tuhan berkati. Apapun yang kami kerjakan, tangan kami ini Tuhan berkati. Supaya semua yang kami pegang boleh memberkati orang lain. Juga memberkati hidup kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk semua orang tua kami dalam masa tua mereka, supaya mereka tetap di dalam damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan sendiri. Kami serahkan semua anak-anak kami yang masih studi, berkatilah studi mereka, buatlah mereka berhasil, sehingga melalui studi mereka nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, jika kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, memasuki minggu yang baru di hadapan kita dan juga bulan yang baru. Dalam 2 hari ke depan kita akan memasuki bulan yang baru. Oleh anugerah Tuhan, mari kita tetap menaruh iman percaya kita kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dia adalah perlindungan kita, pertolongan kita dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian ini dari Kidung Jemaat 445. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga sebelum kita menerima berkat. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, nanti habis malam bagi mereka dalam derita dan kemaluan. Tuhan yang setia menolongku. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu rapuh, Tuhan mengatasi tiap kemaluan. Ya Tuhan, tolong ku yang lemah. Setiamu kokoh selamanya. Setiamu kokoh selamanya. Kasih kekasih Tuhan, serahkanlah hidup kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik
saat teduh bagi kita.